Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Salman Hasbi Asyidiki. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Pak Unes MPD. Berikut adalah ulasan. Tahapan perencanaan. Pengembangan media pembelajaran merupakan proses yang penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti agar media yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun beberapa tahapannya ialah sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan mengidentifikasikan kebutuhan pembelajaran, memahami tujuan audiens dan sasaran yang akan ditentukan oleh audiens, dan juga kurikulum yang diberlaku pada suatu sekolah. Jadi sebelum melakukan pengembangan media pembelajaran, kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh suatu kelas atau suatu sekolah dalam memenuhi pendidikan yang ingin dicapainya. Yang kedua yaitu perencanaan. Merencanakan tujuan, konten, struktur, dan pendekatan pengajaran. Ini mencakup pemilihan metode dan teknologi yang sesuai. Setelah mengetahui apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam suatu kelas, guru seharusnya berikutnya melakukan perencanaan seperti media apa yang akan digunakan di dalam kelas, model pembelajaran apa yang akan digunakan di dalam kelas, dan bagaimana struktur pengajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Setelah melakukan perencanaan, guru berikutnya akan melakukan desain atau membuat rancangan visual dan interaktif dari media pembelajaran, mempertimbangkan tampilan grafik, audio, dan elemen interaktif. Setelah sudah melakukan perencanaan, berikutnya guru akan mendesain seperti apa media pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas, baik itu berupa visual ataupun audio. Berikutnya pengembangan. Implementasi desain menjadi media pembelajaran yang nyata atau pengembangan melibatkan pembuatan dan produksi dan pengujian. Setelah sudah didesain, maka berikutnya adalah diimplementasikan ke dalam kelas. Proses ini juga melibatkan pengembangan lebih lanjut dari suatu media pembelajaran. Yang berikutnya adalah evaluasi. Setelah sudah dievaluasi dan dilakukan pengembangan secara berlangsung, guru berikutnya melakukan evaluasi mengenai suatu media pembelajaran yang sudah ditetapkannya itu. Dan setelah dievaluasi, berikutnya adalah revisi atau perbaikan. Dan yang selanjutnya adalah implementasi ulang dan pengembangan berulang sampai akhirnya mencapai tujuan yang ditetapkan oleh seorang guru. Adapun penulisan naskah pengembangan media pembelajaran itu meliputi 1. Identifikasi topik dan tujuan. 2. Riset dan pengumpulan materi. 3. Membuat treatment atau membuat simpulan seperti apa saja yang akan dilakukan di dalam kelas. Yang keempat, penulisan naskah. Yang kelima, setelah naskah itu ditulis, maka akan melakukan evaluasi dan revisi mengenai kelebihan dan kekurangan dari suatu naskah yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Produksi media pembelajaran. Adapun produksi media pembelajaran itu mencakup 3 materi, yaitu perencanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan, dan penyusunan naskah atau skrip. Yang kedua, storyboarding, membuat desain visual untuk memvisualkan alur yang akan dilakukan di dalam media pembelajaran. Yang tiga, pemilihan media pembelajaran, baik itu bersifat audio ataupun visual. Yang kedua, produksi, pengambilan media, baik itu media yang terdapat di internet seperti video bertautan ataupun video online, maupun rekaman audio yang dilakukan langsung oleh guru. Itu meliputi pasca produksi. Dan meliputi pasca produksi yaitu editing dan mixing, menggabungkan dan menyunting hasil rekaman yang sudah dicari dan ditelaah
menjadi satu bagian media pembelajaran yang kompleks dan terstruktur. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.